paling tidak nanam saham bersama mereka. Kalau kita nggak bisa berjuang bersama mereka, paling tidak kita bantu perjuangan mereka selama mereka berada di kota kita, Kalimantan Timur yang kita cinta. Saya mulai dari diri saya. Saya ajak Bapak Ibu, kita berikan infak terbaik dulu yuk. Kita senangkan hati Rasulullah yuk. Mudah-mudahan lahir anak cucu kita kelak jadi pejuang Quran nantinya. Saya mulai dari diri saya. Siapkan infak terbaik. Semuanya lihat ke depan. Ini uang 100.000. Kecil kalau dibelanjakan untuk urusan dunia. Diberikan pulsa, habis sudah. Tapi kalau diinfakkan, panjang ceritanya nanti di alam barzakh. Kalau nggak percaya, 100.000 ini besar manfaatnya buat kita di dalam kubur, silakan mati. Kalau nggak percaya, masih nggak percaya, saya hadirkan bukti. Di dalam Al-Quran, Allah pernah ngasih bocoran. Orang yang sudah mati, merengek-rengek minta dihidupkan kembali. Bukan mau sholat, bukan mau puasa, mereka minta dihidupkan walaupun sebentar saja agar bisa melakukan sedekah, biar digolongkan orang soleh di mata Allah. Yang sudah mati pengen dihidupkan walaupun sebentar, hanya ingin sedekah. Yang masih hidup gak mau sedekah padahal pasti mati. Yang sudah mati pengen dihidupkan mau sedekah. Mana bukti ayatnya? Dengarkan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kalau kami dihidupkan kembali, kami ingin bersedekah ya Allah, agar kami digolongkan menjadi orang soleh nantinya. Ini bocoran dari Quran. Sedekah penting dalam kuburan, penting buat kita nanti di kuburan. Maka saya mulai dari diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat dengan pesan Nabi, mana qasamalun min sadaqatin bal yazdadu. Kata Nabi, tidak akan berkurang harta yang kau sedekahkan, bertambah, pasti bertambah. Mana ada ceritanya orang gemar sedekah jatuh miskin, mana ada Pak? Yang ada makin berkah usahanya. The more you give, the more you get. Makin banyak yang kau keluarkan, makin banyak yang akan kau hasilkan. Saya percaya janji Quran, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalha. Kata Allah, satu yang kamu keluarkan, 10 Allah ganti balasannya. Hari ini saya keluarkan 100.000, yakin diganti 10 kali lipat oleh panitia. Yakin kan boleh. Maaf panitia, jangan dianggap bercanda. Saya mulai dari diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa dengan pesan Nabi yang kedua. Ma'akalta fa'afnaita. Apa yang kau makan, kata Nabi, pasti busuk. Wa ma labitha fa'ablaita. Apa yang kau pakai pasti lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'abdaita. Apa yang kau sedekahkan kekal abadi selama-lamanya. Saya mulai dari diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Belum. Sasu. Ini ceramah siapa sih? Ceramah dia Reza. Mohon maaf Habib, mohon maaf Kiai, ini teknik ceramah terbaru. Baru saya karang. Ini namanya retorika, wahai santri. Lama saya belajar. Kalau ngajak orang berinfak banyak cuma begitu saja. Ayo jangan infak, itu basi.
tapi bagaimana mengemas sesuatu yang ringan menjadi indah. Betul? Betul. Sengaja saya ulang-ulang begini, ini psikolog. Makin sering lihat yang merah, nyambut yang merah. Manusia itu tergantung apa yang sering dilihat. Lama saya mengarang teknik ini. Saya mulai dari diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa dengan pesan ulama. Apa pesan ulama? Dalam kebaikan ada keberkahan, dalam kebaikan ada kebahagiaan. Maka siapapun nanti yang melakukan kebaikan, iringi kebaikanmu dengan doa dan harapan. Apa maksudnya? Bertawassullah dengan kebaikanmu, biar doa hajatmu cepat diijabah oleh Allah. Amin. Habib, mana dalilnya kami boleh bertawassul? Mana dalilnya? Saya hadirkan dalil sahihnya. Anak-anakku masih ingat gak riwayat hadis Nabi? Nabi bercerita tentang 3 pemuda yang terjebak dalam gua. Kenapa mereka bertiga selamat dari kematian? Masing-masing menyebut-nyebut amal kebaikan mereka sebelumnya. Leres? Leres. Bukankah itu bertawassul? Bukankah itu mereka berwasilah dengan kebaikan? Gara-gara menyebut-nyebut kebaikan sebelumnya, pintu gua terbuka satu persatu. Mereka semua diselamatkan dari kematian dan terkubur di dalam gua. Maka rugi melakukan kebaikan, gak bertawassul kepada kebaikan. Saya kasih contoh. Ya Allah, malam ini saya berinfak 100.000. Saya tahu ada kebaikan dan keberkahan di dalamnya. Tolong ya Allah, aku bertawassul dengan kebaikan itu. Sekecil apapun kebaikannya, kabulkan doaku, hadirkan permintaanku, wujudkan harapanku, berkahku tiba. Saya mulai dari diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, asyik, jangan main-main. Kemarin ada kejadian nenek-nenek itu begitu gigi palsunya. Saya mulai dari diri saya. Jangan lupa pesan saya yang terakhir. Siapkanlah infak terbaik. Ini sungguh akan jalan menghampiri kita. Senangkan hati Rasulullah. Begitu masuk infak pasangnya, ya Allah, aku yakin ada kebaikannya. Takdirkan anak cucuku ada yang jadi penghafal Quran. Amin. Seorang penghafal Quran bisa memberikan syafaat puluhan ahli keluarganya. Seorang anak yang hafal Quran akan memakaikan mahkota terbuat dari cahaya di atas kepala ayah ibunya. Amin. Di hadapan Allah. Amin. Niatkan begitu berkah insya Allah. Kita iringi dengan salawat biar makin berkah, Rasul makin cinta lihat kita. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu. Cik ini dah ada uang ni. Jom tadi aku punya minta. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan mudah-mudahan yang berinfak Allah berkahi hartanya, usahanya, keluarganya, dan dijadikan anak keturunannya menjadi pejuang-pejuang Quran nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Episode kedua.
Kenapa setiap kali saya ceramah guru lihat jam mak rese? Padahal ini jam-jam saya bukan jam mereka. Saya mau tanya dulu dengan sahibul bait, apakah di sini penceramah nggak boleh lihat jam tangan? Boleh. Kalau ada penceramah siapapun dia, sedikit-sedikit lihat jam tangan, bentar-bentar lihat jam tangan, itu cuma teknik saja. Sebenarnya dia lagi mikir habis ini mau ngomong apa. Jadi penceramah harus pintar mikir, mengolah materi biar nggak sama dengan penceramah lain. Episode kedua. Lanjut. Malam ini kita sama-sama dalam rangka Haflatul Imtihan TKTPA Raudatul Muta'alim. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan anak-anak didik kita kelak menjadi ahlul Quran nanti. Amin. Bapak Ibu, kita doakan lewat Quran, wasilah Quran, anak kita menjadi saleh dan salehah. Amin. Saya titipkan pesan malam ini, pasang telinganya, buka hatinya. Buat apa punya harta berlimpah, tapi anak tidak ada yang jadi saleh dan salehah. Lebih baik kita nggak usah punya apa-apa, asal ada anak kita yang jadi saleh dan salehah. Karena mereka yang saleh dan salehah akan jadi harta yang tidak akan ternilai dunia sampai akhirat kita. Leres? Oke. Bapak Ibu, malam ini saya titipkan sebuah pertanyaan dari Rasulullah. Dulu Nabi duduk dengan para sahabatnya. Ketika duduk, Nabi melontar satu pertanyaan. Ma ta'uduna raqub fikum? Apa kata Nabi? Wahai para sahabatku, tahukah kalian siapa orang yang mandul menurut pandangan Allah? Siapa orang yang mandul itu? Sahabat ada yang memberanikan diri mengangkat tangan. Ya Rasul, alladzi la yuladu lahu. Orang yang mandul itu pasti orang yang menikah bertahun-tahun tapi nggak punya keturunan. Nikah sudah, usaha rutin, hasil nihil. Memang anak ini kan rahasia Allah, Guru. Saya punya teman Guru 7 tahun nikah nggak hamil istri. Saya punya murid belasan tahun nikah nggak hamil istrinya. Tapi saya punya tetangga nggak nikah hamil. Leres. Siapa orang yang mandul itu? Sahabat ada yang jawab, ya Rasul, orang yang mandul itu pasti orang yang menikah tapi dia tidak dapat keturunan. Dia nggak punya anak ya Rasul. Mendengar jawaban sahabat Nabi sini, apa kata Nabi? Laisa birrahu. Bukan itu maksudnya orang yang mandul di hadapan Allah. Lalu yang bagaimana ya Rasul maksudnya? Nabi kasih jawaban. Bapak Ibu mau tahu siapa yang mandul di hadapan Allah? Bapak-bapak mau tahu siapa yang mandul? Jangan-jangan kita termasuk apa yang dipertanyakan Nabi. Mau tahu siapa orang yang mandul? Mau. Yang bapak mau tahu? Mau. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Saya lagi syuting. Ternyata orang yang mandul itu alladzi lam yuqaddim min waladihi syai'a. Kata Nabi, orang yang mandul itu adalah orang-orang dia menikah, punya anak, tiap tahun produksi. Tapi sayang anaknya satu pun tidak ada yang pandai baca Quran,
satu pun gak ada yang soleh dan soleha. Pendek kata, anak tidak bisa ngasih manfaat buat ayah ibunya untuk urusan akhiratnya. Itulah orang yang mandul di hadapan Allah. Bu, Bu, urusan dunia dia sukses, urusan akhirat dia lepaskan. Saya pernah ketemu orang model begini, guru. Ada orang kaya, bangga betul anaknya. Ada yang sekolah di Singapura S1-nya, S2 ada yang di Australia, S3 ada yang di Amerika. Dia banggakan anaknya di mana-mana. Anak saya pintar bahasa Inggrisnya, anak saya pintar bahasa Jermannya, anak saya pandai urusan dunianya. Dia bangga-banggakan anaknya. Bapak Ibu mau tahu apa yang terjadi ketika dia meninggal dunia? Tidak ada satu anaknya pun yang jadi pelicin perjumpaan dia berjumpa dengan Allah dan Rasulnya. Saya sempat melihat, Pak, ketika jenazah terbaring di tengah rumah, yang membaca Quran di samping jenazah ayahnya bukan 3 orang anaknya yang selama hidup dibanggakannya, S1, S2, S3. Bukan. Yang ngaji adalah tetangga kanan kirinya. Anaknya cuma duduk di luar, modal tangisan, pakai baju hitam, main handphone saja. Kalau begini namanya esteler. Les. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan si mayit, kecewa, malu, hancur, kecewa dengan anak-anak. Ketika jenazah ayahnya akan dimandikan, anaknya nggak paham cara memandikan jenazah ayahnya, yang mandiin orang lain. Ketika jenazah ayahnya akan dikafankan, yang ngafani orang lain bukan anaknya. Bahkan ketika jenazah ayahnya akan disalatkan, dilepas menuju alam akhirat, anaknya nggak ngerti sholat jenazah. Boro-boro sholat jenazah, sholat 5 waktu saja, nggak jelas urusannya. Saya bisa ngebayangin si mayit pasti menangis, malu, menyesal punya anak yang seperti itu. Bapak Ibu, jangan sampai kejadian ini terjadi pada diri kita. Kalau ini terjadi, inilah kategori orang yang mandul menurut pandangan kacamata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kita semua pengen punya harapan seperti ini? Ayo lihat ke depan, dengarkan. Tidakkah kita kepengen punya mimpi yang indah seperti ini? Ketika detik-detik terakhir ruh keluar dari jasad kita, anak kita sudah kita warnai dari anak yang soleh dan soleha, pandai baca Qurannya, taat ibadahnya. Ketika detik-detik terakhir kita akan tutup mata, ruh berpisah dari jasad, kita gelisah, sekujur tubuh keringat dingin. Gimana enggak keringat dingin? Detik-detik terakhir kita akan dinampakkan wujud malaikat maut yang mengerikan. Bu, itu saat-saat paling mendebarkan. Makanya coba lihat orang sakaratul maut rata-rata begini, kaget, panik, gelisah, butuh ada yang menenangkan jiwanya dan menghibur di sampingnya. Leres, hanya anak yang soleh yang bisa mengamalkan itu semua. Detik-detik orang tuanya akan meninggal dunia, anak yang soleh berdiri di samping jasad ayah ibunya, memegang tangan orang tuanya, mengusap keringatnya, menenangkan batinnya sambil membisikkan ke telinganya, ayah, ibu,
istirahat yang tenang. Kematian bagi orang yang beriman adalah sebuah kenikmatan. Ayah, ibu, dulu semasa kecil, ayah ibu sering mengajarkan saya kalimat tauhid, mengenalkan saya dengan Allah dan Rasul. Detik ini izinkan saya mentalkinkan, membimbing ayah ibu untuk menutup dunia ini, menutup usia, meninggalkan dunia ini dengan membaca kalimat tauhid. Bukankah Nabi berjanji, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang di akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, pasti masuk ke surga. Ayah, ibu, izinkan saya menjadi wasilah menghantarkan kalian masuk ke surga. Dia pegang tangan kita, dia tenangkan jiwa kita, dia bimbing kita menyebut kalimat yang indah ini sampai lisan kita mengikutinya. Alangkah bahagia, alangkah tenang lihat anak kita yang menenangkan jiwa kita. Alhamdulillah. Begitu jenazah kita terbaring di tengah rumah, anak kita sepanjang malam dia nggak tidur mendampingi jasad kita, mengkhotamkan satu Quran biar jadi kado pertama buat kita. Saya pernah nggak tidur semalaman guru ketika mengkhotamkan satu Quran. Ketika nenek dan kakek saya meninggal dunia, semalaman dari siang sampai besok saya nggak tidur, 30 juz saya hadiahkan. Anaknya mendekat sambil berkata kepada ayah ibunya, "Ayah, ibu, dulu semasa kecil ayah ibu yang menemani tidur kami. Hari ini izinkan saya yang akan menjaga tidur Umi. Hari ini saya akan menghadiahkan 30 juz Quran sebagai kado terindah buat ayah Umi. Umi, ayah istirahat yang tenang ya di alam barzah. Saya akan hadiahkan Quran biar jadi bekal sampai kiamat buat ayah Umi." Siapa yang gak bangga lihat anaknya menghadiahkan satu Quran buat dirinya? Bapak ibu jangan lupa, salah satu amalan yang tidak akan putus sampai hari kiamat adalah Al-Quran. Ketika jenazah kita akan dimandikan, anak kita mengerti cara memandikan tubuh kita. Dia belajar di pondok, dia belajar di pesantren, dia belajar di madrasah. Dia ambil air sambil menatap wajah ayah ibunya. "Ayah, ibu, dulu di masa kecil kalian memandikan tubuh saya. Hari ini izinkan saya memandikan dan mensucikan jasad ayah ibu. Demi Allah, setiap tetes air yang nanti akan membasuh tubuh ayah dan ibu, saya akan iringi dengan istighfar. Saya akan mintakan ampunan buat ayah dan ibu. Mudah-mudahan istighfar ini merontokkan semua dosa-dosa yang melekat di jasad ayah dan ibu." Dia ambil air, Pak, bukan cuma dia bersihkan kotoran kita, tapi dia rontokkan dosa-dosa kita. Dia iringi dengan istighfar. Siapa yang tidak terharu lihat anaknya yang mensucikan dirinya. Leres